Assalamualaikum warahmatullahi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jemaat Ahmadiyah, penentangan kepada Jemaat Ahmadiyah dan kezaliman yang ditimpakan oleh para penentang Jemaat Ahmadiyah kepada para Ahmadi bukanlah hal yang baru, bukan juga penentangan kepada para pengikut para nabi ini merupakan hal baru. Semua syaitan-syaitan berkumpul, bersatu untuk menentang para ulama, para pemimpin negara di hadapan rakyatnya. Mereka menyampaikan hal-hal yang lagau, yang aneh, dan menisbahkan hal itu kepada para nabi dan pengikutnya. Mereka memprovokasi rakyatnya. Mereka berupaya untuk menciptakan kebencian di dalam diri umat manusia kepada para nabi dan pengikutnya. Allah Ta'ala di dalam Al-Quran Karim menjelaskan bahwa setiap Rasul pasti ada penentangan. Tidak ada satupun nabi yang tidak mendapatkan penentangan. Para nabi diolok-olok, mereka dihalangi misinya oleh para syaitan. Ini bukanlah hal yang baru yang dihadapi oleh Jemaat Ahmadiyah ini. Allah Ta'ala di dalam Al-Quran Karim menjelaskan berkenaan hal ini, berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwun syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dukum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan kami di antara jin dan manusia, orang-orang yang pembangkang, kami jadikan mereka sebagai musuh bagi para nabi. Sebagian di antara mereka dan ulama menipu mereka dan menyemaikan tipuan di dalam diri orang-orang. Firman Allah Ta'ala ini saat ini pun tergenapi. Para ulama atas nama agama mereka menipu orang-orang dan memprovokasi orang-orang. Sebagian para pemimpin negara pun ikut serta dengan mereka, dengan para ulama ini. Hadrat Masih Maud alaihissalam dan jemaat beliau, orang-orang menisbahkan hal-hal yang buruk kepada
beliau yang tidak ada kaitannya sedikit pun इसी तरह dengan kebenaran. Begitu juga दूसरी बातें भी hal-hal lain लोग pun जो जमात के बारे में करते हैं yang orang-orang इस्लाम sebutkan berkenaan dengan jemaat का इस्तेहज़ा करते atau mereka mengolok-olok Hadrat ये सब बातें Masih Maud alaihissalam. कुरान करीम में बयान फरमाई Semua ini telah dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran Karim bahwa demikianlah perlakuan yang ditimpakan kepada para nabi. है उनका इस्तेहज़ा भी किया Mereka diolok-olok, उड़ाया जाता mereka didustai. है बस एक ईमान पर Walhasil, bagi seorang Ahmadi yang teguh dalam keimanan, penentangan seperti itu तकलीफ देना dan kedukaan yang ditimpakan kepada kita, एक हकीकी सच्चे अहमदी के लिए bagi seorang Ahmadi yang hakiki, ज्यादती का बायस बनता है bisa menyebabkan peningkatan di dalam keimanan. लेकिन बाज़ लोग ऐसे भी Namun, ada juga sebagian orang जो कहते हैं yang mengatakan कि अब हम अहमदियों पर bahwa karena जुल्म की kezaliman yang ditimpakan kepada para Ahmadi ini sudah melampaui batas, katanya. सख्ती का जवाब Lalu kita harus menjawab kekerasan ini dengan kekerasan. कितना अरसा हम तकलीफें Sampai kapan kita harus bertahan di dalam kezaliman ini? एक दो चंद एक Meskipun hanya beberapa satu orang, dua orang Ahmadi saja yang mengatakan seperti itu, जवानों के जहनों को namun हैरान करने की कोशिश mereka orang-orang ini berusaha untuk memprovokasi para pemuda Ahmadi juga. कि हमें अपने Mereka mengatakan bagaimana untuk और अपनी meminta permohonan kita, meminta kebebasan kita, kita harus mengupayakan upaya-upaya duniawi, katanya. ये जहालत की बात है Ini adalah pemikiran yang jahiliyah और इंतहाई गलत सोच dan pemikiran yang sangat keliru. या तो ऐसे लोग जज्बात में आकर Orang yang seperti ini telah emosi dan lupa diri, हमारी बुनियादी तालीम lupa bahwa apa sebetulnya ajaran hakiki, ajaran pokok Jemaat Ahmadiyah ini. इस्लाम Hadrat Masih Maud alaihissalam, apa yang beliau harapkan dari kita? अपनी जमात को इन सख्तियों और तकालीफ को बर्दाश्त करने Untuk bertahan dari kekerasan, kezaliman, नसाए फरमाई हैं ini apa yang dinasihatkan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam kepada jemaat beliau? हमदर्द बनकर ऐसे लोग Lalu menjadi orang yang simpatik, फतवा पैदा करना चाहते हैं justru orang seperti itu malah ingin menciptakan perpecahan di dalam jemaat. मुख्तलिफ तरीके आजमाए जाते हैं Karena kita diuji sebetulnya. अल्लाह ताला Mungkin saja ini ada cara-cara untuk memancing मुसीबत amarah kita dari mereka. फतवा Jadi kemenangan dan pertolongan telah dijanjikan Allah Ta'ala kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam. Namun, सख्ती का जवाब jawaban untuk kekerasan, kezaliman bukanlah dibalas dengan kezaliman lagi, प्यार melainkan dengan kasih sayang, dengan cinta kasih, और दुआओं की तरफ dan तवज्जो करने से memberikan tawajuh और यही बात kepada doa. आप अलैहिस्सलाम ने Dan inilah hal-hal बार बार समझाई yang Hadrat Masih Maud alaihissalam berkali-kali tekankan kepada kita bahwa kemajuan jemaat dan kehancuran musuh itu akan terjadi dengan doa-doa. इसलिए Insya Allah. अपनी हालतों को Untuk itu, अल्लाह ताला kondisi kita harus disesuaikan dengan ajaran Allah Ta'ala dan ciptakanlah ketakwaan di dalam diri, lalu tunduk bersujud di hadapan Allah Ta'ala. मसीह माऊद ने Hadrat Masih Maud alaihissalam बनकर आना था akan telah datang menjadi pangeran perdamaian, dan beliau telah datang, dan beliau sejak awal mengatakan kepada para pengikut beliau bahwa jalan yang akan saya tempuh ini bukanlah jalan yang mudah. इनमें बड़ी सख्ती Banyak sekali hambatan, banyak sekali kekerasan, kezaliman di atas jalan ini. Berarti kita harus membunuh emosi kita, harus bertahan dari अल्लाह ताला के segala ujian, kezaliman. Dengan karunia Allah Ta'ala, anggota jemaat di atas jalan ini, की कुर्बानी mereka terus melakukan berbagai macam pengorbanan. और जैसा कि मैंने Dan गुज़श्ता खुतबों में sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam khutbah yang lalu, कि मुझे लिखते हैं ada orang yang menulis kepada saya, menulis surat bahwa kami tidak takut sedikit pun dengan serangan musuh seperti ini. Keimanan kami lebih kuat lagi, lebih kokoh lagi dibanding sebelumnya. Namun, अगर कोई एक आध शख्स jika ada satu dua orang saja yang mengatakan hal-hal provokasi seperti itu yang bertentangan dengan ajaran jemaat, itu justru malah akan menciptakan fitnah. Dan justru perkataan-perkataan seperti itu akan memancing para musuh untuk तौर पर melakukan kezaliman kepada kita. Khususnya jika provokasi seperti itu disampaikan di media sosial, di Twitter, di Facebook, di WhatsApp, dan lain-lain.
Jadi kita terus mengamalkan ajaran tersebut. Kezaliman para penentang, untuk melawan kezaliman itu, kita tidak akan memperlihatkan kezaliman serupa. Dan kita tidak akan zahirkan itu. Dan tidak juga kita akan melawan pemerintah dengan senjata, tidak. Perlawanan yang akan kita lakukan adalah dengan doa. Seperti yang saya katakan, Hadrat Masih Maud alaihissalam telah mengajarkan kepada kita bahwa jika kita ingin mendapatkan kasih sayang dan pertolongan Allah Ta'ala, maka serangan musuh janganlah dijawab dengan serangan serupa, melainkan jawablah dengan kesabaran dan dengan doa-doa. Baru kita akan melihat kesuksesan. Di dalam satu tempat, Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, ada bahasa dalam bahasa Farsi, Azizan bekhuluso sidq nakushahid rahira musafa katrai bayad keta gohar syabad fera. Wahai kekasihku, tanpa keikhlasan itu tidak dapat makom tersebut. Tetesan yang bersih, yang suci, jadilah itu yang dengannya bisa tercipta perhiasan atau mutiara. Beliau alaihissalam bersabda, wahai kawan-kawanku yang masuk ke dalam silsilah bai'atku, Tuhan, semoga Allah memberikan taufik kepada aku dan engkau kepada hal-hal yang diridhoinya. Kalian saat ini dipandang dengan pandangan rendah dan akan tiba masanya, masa ujian sesuai dengan sunnatullah yang berlalu dari sejak lalu, dan akan selalu diupayakan supaya kalian dizalimi dan kalian terpaksa mendengarkan perkataan-perkataan seperti itu, dan mereka akan setiap saat memberikan kedukaan kepada kalian, dan mereka berpikir bahwa mereka telah menolong Islam dengan cara seperti itu, dengan cara menzalimi kepada kita. Kebanyakan para penentang kita karena kekurangan ilmu mereka dan manusia pada umumnya, mereka melakukan penentangan. Para maulwi telah memprovokasi mereka bahwa dengan melakukan penentangan kepada para Ahmadi, ini merupakan pengkhidmatan yang besar kepada Islam, katanya. Beliau alaihissalam bersabda, akan menimpa ujian dari samawi kepada kalian, supaya kalian diuji, maksudnya. Yakni kalian saat ini dengarlah bahwa kemenangan kalian dan keunggulan kalian bukanlah dengan menggunakan mantik kalian, atau kalian membalas olok-olokan dengan olok-olokan, atau membalas cacian dengan cacian. Karena jika kalian menempuh jalan seperti itu, maka hati kalian akan keras. Dan di dalam diri kalian hanya akan ada hal-hal yang Allah Ta'ala benci saja. Dan Allah Ta'ala memandang dengan pandangan benci. Jadi janganlah kalian mengumpulkan dua laknat. Pertama laknat dari manusia, dan kedua laknat dari Allah Ta'ala. Jadi kita akan mengamalkan ajaran tersebut dan berjalan di atas petunjuk tersebut yang telah diberikan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam kepada kita. Sebagai jawaban atas cacian, kita tidak akan menjawab dengan cacian serupa. Tidak juga kita akan membalas kefasadan dengan kefasadan lagi. Pakistan dan negeri-negeri Muslim, jika kita melakukan pembelaan dengan cara yang halal pun, yang jaiz pun, tetap saja hukum ini alih-alih menyertai kita, mereka malah menyertai orang-orang yang zalim justru hukum ini. Para orang-orang yang ditahan juga, orang Ahmadi, mereka tidak bisa diberikan jaminan karena pengadilan tidak berdaya di hadapan para ulama, para maulwi. Bagaimana para maulwi, para mula berdiri di luar pengadilan mengancam para hakim
dengan mengatakan, jika kamu memberikan jaminan, maka lihatlah, awas. Jadi sehingga dengan ancaman seperti itu, para hakim pun ketakutan dan memberikan tanggal berikutnya untuk pengadilan orang Ahmadi ini. Tidak memutuskan akhirnya. Jadi tidak juga para penegak hukum ini menyertai kita, tidak juga hukum ini siap untuk melakukan keadilan demi kita. Bukanlah ajaran kita untuk menciptakan kefasadan di negeri ini. Ada satu jalan untuk itu, yakni peganglah Allah Ta'ala dan sampaikanlah doa kita kepada puncaknya. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa di tengah-tengah antara doa dan pengabulan, pada tengah-tengah waktu itu, terkadang muncul ujian demi ujian. Ada juga ujian-ujian yang bisa mematahkan pinggang kita. Namun dengan keteguhan langkah, dengan istiqomah, mintalah akan mencium pertolongan Allah Ta'ala dalam ujian tersebut. Setelah itu akan datang pertolongan Allah Ta'ala. Dengan datangnya ujian tersebut, rahasia di dalamnya adalah akan timbul gejolak untuk berdoa di dalam diri kita. Karena sedemikian rupa kita merintih, menangis di hadapan Allah Ta'ala, maka sedemikian itu pula lah di dalam ruh timbul kegelisahan, rintihan, dan ini menjadi sarana untuk pengabulan doa. Hati manusia menjadi meleleh, dia akan berteriak, akan menangis, merintih. Jika kondisi itu timbul, maka Allah Ta'ala akan menciptakan sarana untuk pengabulan doa tersebut. Jadi, Masih Maud bersabda, janganlah khawatir, jangan gentar, janganlah kita buruk sangka dengan bersikap tidak sabar kepada Allah Ta'ala. Inilah kewajiban kita. Yakinlah bahwa Allah Ta'ala, janji yang Allah Ta'ala sampaikan kepada Masih Maud alaihissalam pasti benar. Dan pastilah Allah Ta'ala mendengar doa-doa kita. Setiap kita hendaknya mengevaluasi diri, apakah kita telah mendapatkan standar doa-doa tersebut seperti yang diharapkan oleh Allah Ta'ala? Atau apakah alih-alih kita mengarahkan pandangan kepada sarana-sarana duniawi, kita telah membawa ruh tadi kepada rintihan tadi yang menjadi sarana pengabulan doa? Hanya Allah Ta'ala yang mengetahui akan standar tersebut. Berupayalah. Sehingga tidak ada yang bisa mengatakan bahwa kami telah mendapatkan standar tersebut, namun tetap saja katanya doa tidak dikabulkan. Jadi tugas kita adalah, kita tidak tahu bahwa Allah Ta'ala yang mengetahui standar kita. Tugas kita hanya bersabar dan berdoa, lalu kita pegang terus Allah Ta'ala. Jika di antara kita ada yang memperlihatkan ketidaksabaran, maka dia akan merugikan diri sendiri. Dia yang merasakan kesulitan, musibah, kedukaan, khususnya di Pakistan, kebanyakan dari mereka melakukan bersabar dan berdoa. Dan terus kokoh di dalam keimanan mereka itu. Tapi yang jauh dari Pakistan, orang-orang yang para Ahmadi yang jauh dari Pakistan dan terhindar dari ujian seperti ini, justru mereka lah yang terkadang mengatakan hal-hal seperti itu. Jadi, orang-orang yang tinggal jauh ini hendaknya, jika mereka memiliki rasa simpati kepada saudara-saudara mereka di Pakistan ini, maka peganglah terus Allah Ta'ala. Hadrat Masih Maud alaihissalam dalam suatu tempat bersabda, jika ada yang mencaci kita, maka kita harus mengeluh kepada Allah Ta'ala, bukanlah kepada pengadilan. Begitu juga rasa simpati pada manusia adalah, setelah mendengarkan cacian, kita harus memperlihatkan kasih sayang. Jadi, setiap kita hendaknya secara langsung, yang secara langsung melalui kedukaan ini, kesulitan ini, ataupun yang tidak, terus harus bersabar. Karena ini merupakan tanda dari keimanan. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, yakni berjalan dengan beliau bukanlah hal yang mudah. Beliau bersabda, jika ada yang tidak ingin mengikuti di belakangku, maka berpisahlah dariku. Apalah
Tidak tahu aku bahwa hutan-hutan mana saja yang mengerikan, yang harus aku lewati nanti. Orang-orang yang lemah kakinya, kenapa mereka harus sengaja bergabung untuk mendapatkan musibah ini dengan mengikutiku? Orang yang bukan milikku, maka mereka hanya melakukan langkah yang sia-sia, karena dia tetap akan dipisahkan. Dan kondisi mereka sebelumnya lebih buruk dari sebelumnya. Apakah kita bisa takut kepada gempa bumi? Apakah kita akan takut dengan ujian-ujian timpangan oleh Allah Ta'ala? Apakah dengan ujian yang timpangan oleh Allah Ta'ala kita akan memisahkan diri dari jemaat ini? Tidaklah mungkin. Dan itu hanya disebabkan oleh karena Allah Ta'ala. Orang yang akan terpisah dari jemaat ini, dia akan terpisah. Tapi ingatlah, buruk sangka dan berpisah dengan Allah Ta'ala, jika setelah itu kita tunduk kepada Allah Ta'ala, kehormatan yang akan didapatkan tidak sama seperti dengan orang yang teguh langkah. Karena noda dari buruk sangka itu sangat besar sekali. Menjelaskan bahwa standar ketakwaan seorang mukmin sangat tinggi. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, dan meskipun kedukaan dari pihak penentang, kita melawan berbagai macam keburukan yang ditimpakan oleh mereka, kezaliman yang ditimpakan oleh orang lain kepada kita, dan untuk mengampuni kesalahan mereka, kita senantiasa silap. Kita tidak menciptakan kefasadan, melainkan menjadi duta perdamaian di dunia ini. Beliau bersabda, ingatlah bahwa mukmin, di dalam hati orang mukmin, di dalam hati orang muttaqi, tidak terdapat keburukan. Sedemikian rupa menjadi muttaqi, seorang mukmin ini, dia sama sekali tidak akan menyukai untuk membalas orang lain dengan balasan kezaliman. Jika takwa, akan terus tercipta kasih sayang dalam dirinya. Dia tidak menyukai untuk membalas musuhnya dengan kezaliman. Seorang muslim yang hakiki, dia tidak mungkin akan tercipta kedengkian dalam dirinya. Ya, di dalam kaum-kaum lain terdapat kedengkian seperti itu. Karena di dalam diri mereka kedengkian tidak hilang dan terus berupaya untuk itu. Namun kita menyaksikan bagaimana di dalam diri apa yang dilakukan oleh para penentang kepada kita. Kezaliman, kedukaan yang bisa mereka timpakan kepada kita, mereka lakukan itu. Namun meskipun demikian, kita siap untuk mengampuni mereka, mengampuni mereka, tidak membalas mereka. Ingatlah bahwa kalian berbuatlah kasih sayang, simpati kepada orang-orang meskipun dari agama manapun mereka berasal. Umat muslim yang lain, mereka tidak memiliki pemimpin, petunjuk. Untuk itu mereka semakin rusak, dan mereka semakin terjauh dari ketakwaan. Tapi kita para Ahmadi Muslim yang telah dianugerahkan seorang pemimpin oleh Allah Ta'ala dalam bentuk Hadrat Masih Maud alaihissalam kepada kita, setiap amalan kita harus sesuai dengan ajaran Islam yang hakiki. Dan setiap perkataan kita harus berpondasi kepada ketakwaan. Janganlah hanya diliputi oleh emosi yang sementara. Kita harus menilik kepada diri kita sendiri seberapa besar ketakwaan yang kita miliki. Menjelaskan berkenaan dengan bahwa apa itu ketakwaan dan bagaimana tanda ketakwaan yang hakiki, dan bagaimana harus penzahiran dari seorang yang bertakwa, yang mukhlis. Hadrat Masih Maud bersabda, seiring dengan ketakwaan tidak mungkin menyatu dengan jahiliyah.
ketakwaannya hakiki जैसा कि अल्लाह जल्ल शान memiliki nur seperti Allah Ta'ala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Yani, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian tetap teguh dalam ketakwaan dan kalian menempuh keteguhan, istiqomah, maka Allah telah akan menciptakan perbedaan di antara kalian dan orang-orang lain. Perbedaannya adalah kalian akan dianugerahi nur yang dengannya kalian akan melangkah di atas seluruh jalan, yakni nur akan di dalam setiap perkataan, perbuatan kalian akan terdapat nur dan nur saja. yakni di dalam akal kalian pun akan terdapat nur. Di dalam mata kalian pun akan terdapat nur. Di dalam telinga kalian, lidah kalian, dan di dalam setiap gerakan kalian akan terdapat nur dan nur. Jalan di atas kalian akan berjalan. Itu akan penuh dengan nur, yakni jalan kalian, potensi kalian, kesadaran kalian, kesemuanya akan dipenuhi dengan nur. Yani seluruh anggota tubuh akan dilakukan untuk meraih nur tadi. Pemikiran kalian hanya untuk menyebarkan nur itu saja. Selebihnya akan hilang. Dan kalian hanya akan sama sekali berjalan di atas nur dan nur saja. Jika di dalam perkataan kita, seperti halnya orang lain, terjauh dari akal sehat dan hanya emosi saja, itu bukanlah ketakwaan. Jika amalan kita tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka bukanlah ketakwaan. Dalam perkataan perbuatan kita, jika tidak ada penzahiran Allah Ta'ala dan nurnya, maka kita harus khawatir dengan ketakwaan kita. Dalam kondisi yang gawat, jika kita tidak mengamalkan nasihat dan hidayah dari imam zaman ini, maka kita akan terjauh dari nur tersebut yang kita dapatkan, yang akan kita dapatkan dari Allah Ta'ala karena keitaatan ini. Pertama-tama, evaluasilah diri kita. Jika standar ketakwaan kita sedemikian rupa tinggi, sehingga kita bisa nampak kepada kita nur Allah Ta'ala, perlu kita untuk melihat dan doa-doa kita, apakah doa-doa kita telah menyentuh batas-batas rintihan tadi yang memang merupakan ciri-ciri dari doa-doa yang terkabul dan seperti yang diharapkan Allah Ta'ala. Maka kita harus yakin untuk itu bahwa pertolongan Allah Ta'ala dan bantuannya telah dekat. Dan Allah Ta'ala lah yang akan menciptakan negeri bagi kita dan akan melapangkan bumi bagi kita. Jika kita ingin meraih tersebut tanpa itu, maka kita tidak akan sedikit pun mendapatkan apa-apa. Di hadapan kita ada permisalan lembaga-lembaga ini, organisasi-organisasi yang meskipun mereka dengan dana-dana jutaan dolar mereka miliki, mereka berupaya untuk menciptakan negara, pemerintahan Islami, namun selain dari kefasadan, kezaliman, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Meskipun mereka mendapatkan kekuasaan sementara, itu pun hilang dari tangan mereka. Mereka disebut sebagai, mereka mencemarkan nama baik Islam, orang-orang ini. Tidak ada yang mengatakan bahwa orang-orang ini merupakan pengkhidmat Islam. Pengkhidmatan kepada Islam dan penyebaran Islam ditakdirkan melalui Hadrat Masih Maud alaihi salam dan dengan perantaraan jemaat beliau. Dan ini akan terjadi, mungkin terjadi jika utusan yang diutus oleh Allah Ta'ala ini kita berjalan di atas jalannya. Jika tidak, meskipun kita berupaya dengan
jalan-jalan duniawi, kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya sarana yang dengan itu kita bisa meraihnya. Tapi jika kita menciptakan ketakwaan, dan jika kita di dalam diri kita menciptakan ketakwaan kepada Allah Ta'ala, jika kita menyampaikan doa kita kepada puncaknya, sebagaimana Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda tadi dengan mengambil referensi Al-Quran Karim, bahwa kita akan dianugerahi nur yang tidak ada kekuatan lain yang bisa menandinginya. Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala juga, bahwa inna akramakum indallahi atqakum, bahwa di dalam pandangan Allah Ta'ala, yang paling mulia adalah orang-orang yang paling bertakwa. Apakah Allah Ta'ala mengatakan salah? Di satu sisi, dia mengatakan orang muttaqi dengan orang yang mulia, lalu Allah Ta'ala membuat mereka terhina di hadapan dunia? Tidak, pasti tidak seperti itu. Memang para nabi dan jemaatnya terpaksa mendapatkan penentangan dari orang-orang duniawi, sebagaimana Hadrat Masih Maud alaihissalam pun bersabda, namun apakah di dalam setiap kesempatan musuh tidak kalah, tidak binasa? Apakah mereka yang berdiri untuk mengganggu, untuk menahan misi jemaat ini dan menghambat jemaat ini, apakah dengan itu jemaat tidak semakin berkembang, tumbuh? Bagaimana para penentang berupaya untuk menyerang kita, namun di sisi lain jemaat terus maju, dan sekarang jemaat sudah berdiri di 209 negara. Jika di satu tempat kita ditekan, maka 10 tempat lain semakin maju dari sebelumnya jemaat ini. Dan Allah Ta'ala anugerahi sarana-sarana kemajuan tadi. Allah Ta'ala mengatakan bahwa orang yang meningkat di dalam ketakwaan, aku tidak akan menyia-nyiakan mereka tanpa kehormatan, kemuliaan. Apakah orang yang Allah Ta'ala sendiri utus ke dunia ini, dan semenjak 125 tahun yang lalu, kita menyaksikan bahwa dia senantiasa disertai dengan pertolongan Allah Ta'ala. Apakah sekarang Allah Ta'ala akan meninggalkan jemaatnya sekarang tanpa pertolongan? Tidaklah mungkin. Seperti yang disabdakan oleh Masih Maud alaihissalam, bahwa semua ini akan didapat dengan keteguhan langkah dan istiqomah. Teguh dalam ketakwaan. Jika kita terus memegang Allah Ta'ala dengan keteguhan langkah kita, maka kita akan melihat kehancuran musuh di masa yang akan datang. Hadrat Aqdas Masih Maud alaihissalam bersabda, jika kehidupan kalian dan jika kematian kalian, jika setiap gerakan kalian dan setiap kehalusan kalian, kelembutan kalian, dan emosi kalian hanya diperuntukkan untuk Allah Ta'ala, bukan untuk tujuan pribadi, dan jika itu digunakan untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala, dan pada setiap dalam keadaan musibah, kalian akan terus, dan kalian tidak memutuskan hubungan dengan Allah Ta'ala, melainkan terus melangkah kepada Allah Ta'ala, maka aku katakan sejujurnya, bahwa kalian akan menjadi kaum yang khusus Allah Ta'ala. Sebagaimana kalian manusia, aku juga manusia. Dan Tuhanku, Tuhan kalian juga. Jadi, janganlah sia-siakan kekuatan suci kalian. Jika kalian tunduk kepada Allah Ta'ala sepenuhnya, maka lihatlah, aku akan katakan bahwa kalian akan menjadi kaum yang suci, disucikan oleh Allah Ta'ala. Dan sehingga ikrar tauhid tadi tidak akan hanya di mulut saja, melainkan sesuai dengan amalan. Supaya Allah Ta'ala menzahirkan kenikmatannya kepada kalian dan ihsannya. Jadi setiap kita harus menciptakan perubahan suci dalam diri kita. Mereka yang lemah hendaknya mengevaluasi diri. Mereka yang menganggap dirinya lebih baik, dia pun harus mencari jalan yang lebih untuk maju dalam kerohanian. Karena Allah Ta'ala yang maha mengetahui siapa yang lebih baik.
Semoga Allah Ta'ala tidak ingin melihat kita stagnan di satu tempat saja. Janganlah berpikir bahwa saya sudah maju dalam kerohanian atau saya sudah mendapatkan kebaikan. Kita harus terus memberikan perhatian untuk meningkatkan ketinggian ketakwaan kita. Hazrat Masih Maud bersabda, Allah Ta'ala telah bersabda kepadaku bahwa supaya aku menyampaikan kepada jemaatku bahwa orang yang beriman dengan keimanan yang tidak dikotori dengan keduniawian, tidak ada kemunafikan, tidak ada kepengecutan di dalam dirinya, dan keimanan yang tidak mahrum dari keitaatan, orang yang seperti itu adalah orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, dialah yang langkah yang benar, langkah orang-orang yang benar. Jadi kita harus melangkah di atas jalan orang-orang yang benar, supaya kita bisa melihat pemandangan kemenangan nanti yang telah berkaitan dengan Hazrat Masih Maud alaihissalam ini, yang telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala bagi beliau alaihissalam. Masa-masa ujian ini dan ujian ini akan berakhir ini. Kita perlu untuk meningkatkan ketakwaan dan terus meningkatkannya. Yakinlah, Allah Ta'ala di zaman ini telah mendirikan jemaat ini untuk tujuan supaya Islam unggul di atas dunia ini dan menyebar di seluruh dunia ini, dan unggul di atas seluruh agama. Allah Ta'ala telah berjanji kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam bahwa jemaat ini akan tumbuh, akan berkembang, akan berbuah, dan tidak ada kekuatan dunia manapun yang akan bisa menghancurkannya. Beliau bersabda, janganlah beranggapan bahwa Allah Ta'ala akan menyia-nyiakan kalian. Kalian adalah benih yang ditanam oleh tangan Allah Ta'ala sendiri, yang disemai di bumi ini. Allah Ta'ala berfirman, benih ini akan tumbuh, akan berkembang, dan rantingnya akan menyebar ke berbagai mana, dan akan menjadi pohon yang kuat. Semoga Allah Ta'ala, semoga setiap kita menjadi pohon yang rindang ini, yang berbuah ini. Hadrat, harapan Masih Maud Islam kepada jemaatnya, semoga kita bisa memenuhinya, dan kita maju dalam ketakwaan, dan semoga setiap serangan musuh ini Allah Ta'ala gagalkan mereka. Amin. Setelah salat Jumat ini saya akan memimpin salat jenazah gaib Mukarram Malik Khalid Javed Sahib, putra dari Malik Ayub Sahib, berasal dari daerah Dulmial, Cekwal. Khalid Javed Sahib umur 69 tahun pada tanggal 12 Desember 2016 di Darul Zikr Dulmial, daerah Cekwal, karena berhentinya detak jantung, beliau wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Detailnya, pada tanggal 12 Desember 2016, 12 Rabiul Awal, para penentang membuat arak-arakan pawai, dan dengan perencana yang matang, mereka menyerang Darul Zikr Ahmadiyah, masjid. Dan mereka di luar masjid, mereka mulai melempari masjid dan mulai untuk menghancurkan gerbang masjid. Ada juga orang-orang kita dan Khalid Sahib juga di dalam masjid. Dan sesuai dengan keterangan dari keluarga, sebelum ini pun beliau belum pernah ada keluhan jantung dan tidak pernah ada dilakukan pengobatan jantung. Sebelum wafat, beliau, ketika para penentang tadi menyerang, beliau tidak tahan, katanya, mendengarkan cacian yang dilontarkan kepada Masih Maud alaihissalam. Lalu beliau pingsan pada saat itu di luar karena ramai, banyak sekali orang, sehingga Khalid Javed tidak bisa diangkut ke rumah sakit karena di luar sangat ramai. Dalam kondisi seperti itu beliau wafat di dalam masjid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Keluarga beliau, jemaat berawal dari nenek beliau yang merupakan sahabat Masih Maud alaihissalam.
Hadrat Maulwi Karamdad Sahib yang merupakan awalin dari daerah Dulmial. Di Pakistan ada larangan sehingga yang menulis laporan dengan mengganti kata sahabi dengan Rafiq, masjid dengan Darul Zikr. Coba kantor yang menangani surat ini dirubah, diganti kata Rafiq tadi dengan sahabat. Almarhum dengan karunia Allah Ta'ala adalah jemaat keturunan. Beliau memiliki sifat yang mulia, itaat dan mencintai khilafat. Beliau selain dawam salat 5 waktu, beliau tahajud dan melewatkan Quran Karim dengan suara tinggi. Sejak 20 tahun yang lalu beliau tinggal di Shah Jahan Mukim. Lalu pada tahun ini beliau pindah lagi ke Dulmial. Kebanyakan waktu beliau dilalui di masjid. Pada saat ini beliau senantiasa terdepan dalam pengamanan masjid juga. Beliau memiliki kecintaan yang dalam kepada Quran Karim. Putra beliau Subhan Sahib hafiz Quran, dan putra beliau yang lain berkhidmat sebagai sekretaris Tarimul Quran juga. Selain itu, beliau mendapatkan taufik untuk berkhidmat di dalam bidang-bidang jemaat. Istri beliau, ada 2 putra beliau tinggal di UK di sini, dan Hafiz Subhan Ayub. 2 putri beliau. Semoga Allah telah meninggikan derajat almarhum, dan semoga Allah telah senantiasa melanggengkan kebaikan di dalam keturunan beliau. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.